Dewa Obat Terkuat, Bab 535. Meskipun Lin Yi mengetahui situasi di utara, dia masih tidak dapat memahami organisasi laba-laba hitam. Kali ini saya merelakan segalanya dan memulai dari sumber Tianhai, yaitu ingin mengetahui rahasia laba-laba hitam, namun saat ini masih membingungkan. Yang mulia, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Lin Yi bisa merasakan bahwa saat dia masuk lebih dalam dan membuat air di utara menjadi keruh, beberapa ikan besar akan selalu muncul. Ada kepentingan penting yang dipertaruhkan, dan tidak ada yang bisa duduk diam. Yang harus dilakukan Lin Yi adalah merangsang mereka dan memikat mereka dengan keuntungan untuk melacak lebih banyak. Namun masih belum ada pergerakan dari organisasi laba-laba hitam yang bersembunyi di kegelapan. Lin Yi harus selalu memperhatikan. Dia memanggil Yang Rong dan mengatur agar mereka melakukan sesuatu. Karena belum ada tindakan besar di pihak Yang Mulia, dia dapat memberikan umpan lagi. Bahkan jika dia tidak dapat menangkap Yang Mulia, dia masih dapat menarik perhatian beberapa orang motif tersembunyi. Pada saat yang sama, Sun Hata sangat cemas. Sontak, keluarga Sun menjadi sasaran kritik publik sehingga merekalah yang disalahkan. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa penyebab utara menjadi tidak stabil adalah karena keluarga Sun diam-diam membuat onar, menimbulkan ribuan gelombang dengan satu batu, dan menjadikan keluarga Sun sebagai duri di pihak banyak orang. Tidak seorang pun ingin kepentingannya dirusak. Perilaku keluarga Sun ini sangat berbahaya bagi mereka. Jika mereka tidak mengambil tindakan pencegahan tepat waktu, masalah besar bisa terjadi. Saat itu, sudah terlambat untuk menyesalinya. Oleh karena itu, meskipun tidak ada salahnya bagi orang-orang ini, tidak ada salahnya memanfaatkan kesempatan untuk menambah penghinaan terhadap cedera. Hal yang paling umum terjadi di utara adalah merobohkan tembok. Bagaimana mungkin Sun Hata tidak terburu-buru? Sun Hai masih belum ditemukan. Ini tidak akan berhasil. Dia sedikit marah dan tidak tahu siapa yang diam-diam menyebabkan begitu banyak masalah bagi keluarga Sun. Bahkan jika dia menangguhkan otoritas Sun Hai, tidak ada gunanya dia menjelaskan apa yang terjadi dan dampaknya, dan para bajingan itu mungkin tidak mau mendengarkan penjelasannya. Sekalipun mereka semua tahu bahwa keluarga Sun telah dijebak, siapa yang rela melepaskan kesempatan ini jika ada alasan yang masuk akal untuk mengambil tindakan? Suasana di seluruh keluarga Sun agak membosankan. Sun Hai tidak dapat ditemukan, dan tidak mungkin dia bisa menjelaskannya sendiri. Jika ini terus berlanjut, keluarga Sun akan benar-benar berada dalam masalah. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Sun, mereka tidak akan mampu melawan begitu banyak orang keluarga dengan nama keluarga besar pada saat yang sama. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah pengurus rumah tangga itu sedikit pucat. Ini adalah saat paling berbahaya yang dialami di keluarga Sun selama bertahun-tahun. Jika tidak bisa diselesaikan dengan baik, keluarga Sun akan menjadi mayat yang dikunyah oleh orang-orang serakah ini, dan tidak ada yang tersisa. Utara yang kejam adalah seperti ini, di mana yang lemah memangsa yang kuat. Sun Hata melambaikan tangannya, kalian semua turun, dia perlu memikirkannya. Dia membubarkan semua orang dan duduk sendirian di sana, terdiam untuk waktu yang lama. Tuan He, Sun Hata mengeluarkan ponselnya dan menelepon He Feng, tetapi nada suara He Feng di ujung telepon yang lain tidak bagus. Saya ingin bertanya, seberapa percaya Anda dengan rumor di luar? Tuan Sun, seberapa besar keyakinan saya? Apakah ini penting? He Feng berkata dengan tenang, apakah kamu tidak tahu bagaimana situasi di utara sekarang? Ini adalah tempat yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Karena lukamu sudah terbuka, siapa yang rela melepaskanmu? Aku ingin memintamu untuk bekerja sama, tapi apa yang dilakukan keluarga Sunmu? Maaf, kerjasama ini mungkin harus dibatalkan, karena keluarga Sun mungkin tidak dapat bertahan sampai hari ketika keluarga Ye memasuki pasar utara. Setelah mengatakan itu, He Feng menutup telepon. Dia tahu betul bahwa keluarga Sun dijebak, tapi lalu bagaimana jika dia tahu? Dia tidak memiliki kewajiban untuk membantu keluarga Sun mengatasi kesulitan ini. Ini hanya bisa dikatakan sial, atau bisa dikatakan dia pantas mendapatkannya. Sun Hata tidak berekspresi, tentu saja mengetahui bahwa ini adalah aturan bertahan hidup di lingkaran utara. Dia memanggil He Feng hanya untuk melihat petunjuk apa yang bisa dia dapatkan dari He Feng. Sekarang tampaknya keluarga Sun benar-benar dalam bahaya. Brengsek, Sun Hata mengumpat dengan marah, pasti orang-orang dari Tianhai yang melakukannya. Keluarga Ye lambat memasuki pasar utara, hanya membual di sana, dan orang-orang di lingkaran bawah tanah kini telah menghilang, seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Keluarga Sun sebenarnya bertanggung jawab atas semuanya. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Sun Hata berdiri, mondar-mandir, dan meninggalkan rumah Sun sendirian dengan mobil yang tidak mencolok tanpa memberitahu siapapun, bahkan pengurus rumah tangganya. Tak lama kemudian, mobil melaju ke sebuah rumah kuno. Sun Hata turun dari mobil, sikap merendahkannya berhenti,
malah menjadi saleh dan penuh hormat. Dia berjalan ke pintu, membisikkan beberapa patah kata kepada penjaga, lalu berdiri menunggu di depan pintu. Dia hanya bisa menunggu. Dia tidak akan berani masuk tanpa izin. Sun Hatta mengangkat kepalanya dan melihat kata besar, "Oh, ini adalah salah satu keluarga terkaya di utara, keluarga Oh. Siapa yang berani percaya bahwa kepala keluarga kelas 1 bisa begitu rendah hati di depan keluarga-keluarga kaya raya ini?" Awalnya saya mengira perbedaannya hanya satu level, tetapi tidak ada yang tahu bahwa ada kesenjangan besar antara kelas 1 dan atas. Setelah beberapa saat, penjaga itu kembali. "Silakan masuk." "Terima kasih." Sun Hatta sangat sopan, meskipun dia hanya pengawal keluarga Oh. Dia berjalan ke pintu dengan langkah kecil dan langsung menuju ruang belajar di halaman belakang. Meskipun dia tidak sering datang ke sini, dia tidak berani mengingat jalannya, tidak berani menyia-nyiakan waktu orang lain dengan mudah, dan tidak berani gegabah. Ketika dia pertama kali datang, seseorang mengatakan kepadanya bahwa dia hanya bisa berjalan seperti ini dan dia tidak boleh mengeluarkan suara apapun. Bahkan jika hal itu mempengaruhi beberapa hewan peliharaan di halaman belakang, itu bukan masalah kecil. Sun Hatta tidak memperhatikan hal ini, dia segera sampai di ruang belajar di halaman belakang dan berdiri di luar pintu, menunggu dengan tenang. Setelah sekian lama, sebuah suara datang dari dalam. "Ada apa?" Sun Hatta menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan hormat, "Keluarga Sun sedang dalam masalah, tolong bantu saya." Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan keluarga Sun sekarang adalah keluarga kaya raya seperti keluarga Oh. Selama bertahun-tahun, dia diam-diam telah menyumbangkan begitu banyak sumber daya untuk keluarga Oh, hanya untuk mendapatkan perlindungan keluarga Oh di saat-saat kritis. Tidak terlalu. Di ruang kerja, terdengar suara samar, "Kamu terlalu khawatir. Ada kekacauan di utara sekarang, dan keluarga Sun adalah orang pertama yang menanggung beban terbesarnya. Bukannya saya terlalu khawatir akan dimanipulasi dan dieksploitasi. Tolong, apakah kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan?" Sun Hatta disela sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dan nada suara yang keluar dari ruang kerja bahkan sedikit marah. Sun Hatta kaget dan tidak berani berkata lebih banyak. Ya, Sun Hatta mengerti. Dia tahu bahwa keluarga Oh tidak menganggap itu tidak relevan, tetapi mereka tidak mau mempedulikannya sama sekali. Hal ini membuat Sun Hatta sedikit kesal, tetapi dia tidak berani marah. Dia berdiri di depan pintu selama beberapa menit lagi, tetapi tidak ada suara dari ruang kerja, yang membuatnya langsung putus asa. Sun Hatta tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa keluarga Sun harus menanggung sendiri rintangan ini. Bab 536. Tanggapan keluarga Oh membuat Sun Hatta merasa sedikit tidak nyaman. Memikirkan tentang 20 tahun terakhir, dia telah bekerja keras untuk keluarga Oh. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencoba yang terbaik dan melakukan terlalu banyak hal untuk keluarga Oh mata yang buta. Sun Hatta menarik napas dalam-dalam, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di ruang belajar, Ouyang Yi duduk di sana dan melirik ke arah pintu. Dia memiliki wajah yang halus dan tidak terlihat seperti pria berusia 50-an. Sebagai pengontrol keluarga Oh saat ini, tidak ada yang lebih penting baginya selain stabilitas keluarga Oh. Tapi sekarang, seluruh tatanan di utara telah berubah. Saya tidak tahu siapa yang diam-diam memperkeruh keadaan di dalam lingkaran. "Apakah kamu menemukan sesuatu?" tanya Ouyang Yi. Dalam kegelapan, terdengar suara, "Tidak." Suaranya membuat orang mati rasa, seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan. Ouyang Yi sedikit mengernyit. "Mengapa saya mendengar sekelompok orang datang dari Tianhai dan mengganggu ketertiban di kota Beifang? Anda tidak menemukan apapun. Itu hanya sekelompok rakyat jelata." Bayangan dalam kegelapan berbicara dengan tenang, sepertinya sama sekali tidak menganggap serius orang-orang Tianhai ini. "Ada yang salah." Ouyang Yi menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak mempercayai bayangannya sendiri. Sebaliknya, orang yang paling dia percayai adalah bayangan yang bersembunyi di kegelapan. Ouyang Yi meletakkan buku di tangannya, berdiri, dan membuka pintu ruang belajar. Punggung Sun Hatta sudah tidak terlihat lagi. Dia mengangkat kepalanya, memandang matahari di atas kepalanya, dan mengendus dengan lembut. Jelas ada kegelisahan di udara, sesuatu yang gelisah. "Kamu melihat ke arah yang salah," dia berkata dengan tenang. Di belakangnya, tidak ada yang berbicara. Tianhai hanyalah kedok. Tentu saja, sekelompok rakyat jelata tidak layak untuk diperhatikan, tapi apa yang ada di balik rakyat jelata ini? Maksudmu, keluarga lain mungkin melakukan gerakan rahasia? Tidak tahu. Ouyang Yi tidak pernah mengambil kesimpulan dengan mudah. Dia tidak akan membuat penilaian kategoris atas suatu masalah tanpa bukti apapun, tapi dia bisa yakin bahwa orang-orang di Tianhai, apakah itu keluarga Ye di lingkaran atas tanah atau orang-orang di lingkaran bawah tanah, hanyalah fasad. Pasti ada orang lain di baliknya. Jangan terburu-buru. Mari kita tunggu dan lihat.
Tiga perusahaan lainnya tidak terburu-buru. Mengapa kita harus terburu-buru? Ouyang Yi berkata dengan tenang, yang terpenting saat ini adalah kompetisi seni bela diri. Dia menoleh dan melihat ke dalam kegelapan. Tidak akan ada masalah. Orang-orang kami pasti akan menempati posisi pertama kali ini. Itu bagus. Ouyang Yi mengangguk dan keluar dari ruang kerja dengan tangan di belakang punggung, mandi di bawah sinar matahari. Punggungnya semakin menjauh, tapi suara itu masih terdengar. Kami tidak bisa menjauhkan anjing ini dari keluarga Sun. Tidak berguna, keluarlah dari rumah O. Ekspresi wajah Sun Hata sedikit frustasi, bingung, bahkan sedikit marah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia bertindak seperti orang lemah bagi keluarga O, dan bahkan merendahkan martabatnya sendiri. Namun ketika krisis datang, begitulah cara keluarga O memperlakukannya. Kembali, dia masuk ke dalam mobil dan tidak berkata apa-apa. Wajahnya tampak tenang, namun amarah di hatinya hampir tidak bisa diredam. Dia seperti seekor anjing. Secara eksternal, dia adalah kepala keluarga kelas 1. Dia menyendiri dan agung. Seekor anjing yang bisa dibuang. Orang yang benar-benar unggul adalah pengendali keluarga O, Ouyang Yi. Begitu Sun Hata kembali ke rumah, pengurus rumah tangga bergegas. Apa yang terjadi lagi? Sun Hata berkata dengan tidak sabar. Tuan, keluarga Sun sedang dalam masalah. Pengurus rumah tangga itu sedikit cemas. Sekarang Sun Hai tidak dapat ditemukan, hanya ada satu orang di keluarga yang dapat menstabilkan situasi. Tampaknya kondisi Sun Hata juga tidak baik. Sekarang ada beberapa perusahaan yang mengincar kami. Jika ini terus berlanjut, kami akan menderita kerugian yang terlalu besar. Pengurus rumah tangga menceritakan kepada Sun Hata semua hal yang baru saja terjadi, yang membuat Sun Hata sedikit besar kepala. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan kepala pelayan melanjutkan. Kamu turun dulu, tapi kepala keluarga, turun dan tinggalkan aku sendiri. Aku perlu berpikir. Daripada langsung mengambil keputusan, Sun Hata perlu diam dan tenang. Tiba-tiba kehilangan pendukung terbesarnya, keluarga O, Sun Hata perlu memikirkan jalan keluar lain. Keluarga Sun kini berada dalam krisis, dan dia tahu banyak orang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari keluarga Sun. Adapun keluarga Sun, otot dan tulang mereka akan dicabut oleh orang-orang ini, dan tanah akan dirusak oleh orang-orang ini, dan bahkan hanya tulang yang tersisa. Keluarga O menolak membantunya melewati kesulitan, yang berarti keluarga Sun kini harus menghadapi orang-orang gila itu sendirian. Huff, apa menurutmu keluarga Sunku begitu mudah ditindas? Sun Hata mengertakkan gigi dan terlihat garang. Sudah sampai pada titik ini, pilihan apa lagi yang dia punya? Bahkan jika keluarga Sun akan sangat menderita, atau bahkan mati dan dikanibal oleh orang lain, dia tidak bisa begitu saja menontonnya. Keluarga O harus membayar sejumlah harga, bukan? Belum lagi yang lainnya. Manfaat yang didapat melalui keluarga Sun-nya di tahun-tahun ini saja yang harus dimuntahkan. Memikirkan hal ini, Sun Hata segera kembali ke ruang kerjanya, dengan hati-hati membuka brankas di belakang rak buku, dan mengeluarkan buku rekening yang telah dia catat selama bertahun-tahun. Di atas, tercatat bahwa dia telah memberikan manfaat yang relevan kepada keluarga O melalui keluarga Sun selama bertahun-tahun, dan semuanya adalah konten yang mencurigakan. Wajah Sun Hata sedikit garang. Jika benda ini terungkap keluar, keluarga O pasti akan sangat terpengaruh. Dia bahkan ragu apakah akan menggunakan benda ini untuk mengancam keluarga O. Ternyata disembunyikan di sini. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari kegelapan, membuat bulu kuduk Sun Hata berdiri. Tiba-tiba dia menoleh dan tidak melihat apapun, tetapi dia bisa merasakan ada seseorang yang berdiri di sudut gelap, menatap buku rekening di tangannya. Siapa? Sun Hata berteriak dan buru-buru menyembunyikan buku rekening di belakang punggungnya, tapi dia tahu betapa mustahilnya menyembunyikannya. Sun Hata, diam-diam kamu menyimpan buku rekening ini, apa menurutmu kami tidak mengetahuinya? Mendengar hal tersebut, wajah Sun Hata langsung memucat. Dia tahu siapa yang datang. Namun, dia tidak percaya bahwa meskipun keluarga O menolak menyelamatkannya, sekarang mereka bahkan ingin membunuh mereka semua. Apakah kamu harus begitu tidak berperasaan? Kamu memaksaku untuk tidak punya jalan keluar. Sun Hata tersenyum garang, kamu tahu aku tidak menyembunyikan salinannya. Bunuh aku, dan benda ini akan menyebar ke seluruh kota utara besok. Dia mengancam, mengetahui bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya sekarang. Kamu pasti belum melakukannya. Aku mengenalmu. Kamu cukup berhati-hati dan tidak bisa mempercayai orang lain, jadi hanya akan ada satu salinan dari buku besar ini. Bahkan jika ada salinannya, kamu tidak akan mengetahuinya ketika aku membunuh. Anda, bayangan itu keluar dari sudut gelap, memancarkan aura pembunuh yang dingin. Sun Hata merasakan rasa putus asa di hatinya, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. Namun,
Bayangan itu justru berhenti dan tidak melangkah maju lagi. Sun Hata menoleh dan melihat ke kursi mejanya. Ada orang lain, yang sepertinya muncul begitu saja. Jika aku menyelamatkanmu, bagaimana kamu akan membalas budiku? Lin Yi berkata dengan ringan. Bersambung,